Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptina Trisma Hidayati. Saya dari kelas A3 Manajemen. NIM saya 2061147. Di sini saya ingin menjelaskan etika profesi sesuai dengan cita-cita saya. Nah, berhubung di sini cita-cita saya adalah menjadi seorang HRD atau bisa dibilang juga manajer personalia, maka di sini saya ingin menjelaskan bagaimana peran dari manajer personalia yang mentaati prinsip-prinsip dari etika profesi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang mana etika profesi menjadi manajer personalia, yaitu yang pertama ada yang namanya tanggung jawab, yang kedua keadilan, dan yang ketiga ini otonomi. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di sini, seorang manajer personalia harus memahami apa dari tanggung jawab jobdesk yang telah disepakati di kesepakatan awal saat membuat kesepakatan dengan kantor tempat bekerja. Contoh saja, kesepakatan mengenai tentang jam kerja. Bisa 8 jam atau kesepakatan bisa tergantung dari perusahaan masing-masing. Yang kedua adalah keadilan. Di sini keadilan membahas bagaimana cara seorang manajer personalia mengimplementasikan dan menempatkan suatu keadilan. Di sini saya memiliki satu contoh studi kasus, yang mana contoh kasus saya ini saya ambil dari pengalaman pribadi tante saya, yang mana artinya ini adalah studi kasus yang benar-benar terjadi atau nyata. Nah, kebetulan tante saya itu bekerja di salah satu perusahaan emas, yang mana dalam perusahaan emas itu sering terjadi audit. Nah, ketika melakukan audit itu harus yang namanya mencocokkan jumlah atau stok itu benar-benar harus nol atau setara dengan jumlah yang audit yang ada di produksi dan jumlah audit yang ada di kantor. Nah, di sini kita bisa melihat kita sebagai manajer personalia harus menempatkan keadilan, yang mana jika terjadi perselisihan kita harus benar-benar memahami letak kesalahan itu dilakukan oleh bagian mana. Kita tidak bisa melihat keadilan itu dilihat dari kedekatan emosional, melainkan secara profesional kita harus bisa melihat jobdesk kerja masing-masing. Dan yang ketiga yaitu otonomi, dimana kita harus memahami mana koridor dari tanggung jawab kerja kita. Kita tidak bisa berikut campur tentang jobdesk kerja orang lain. Contoh saja, misalkan kita di bagian personalia, kita mengatur tentang manajer pemasaran. Nah, tentu ini salah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.